Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Rika. Masih bersama saya, Rika Endah Nur Hidayah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau mari kita diskusi seputar R&D atau Research and Development. Apa itu? R&D merupakan salah satu metode penelitian pengembangan. Nanti banyak sih metodenya. Pada kesempatan ini saya khusus untuk sharing atau berbagi tentang EDI. Metode penelitian pengembangan atau R&D ini memang agak masih jarang digunakan untuk menyusun skripsi atau mahasiswa S1. Jadi biasanya minimal untuk S2 atau S3. Kenapa? Karena memang tahapannya ya, tahapan dari mulai uji coba, kemudian nanti bagaimana implementasi, itu kan cukup lama ya. Jadi kalau untuk mahasiswa S1 walaupun mungkin ada dosennya yang berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mahasiswanya mau untuk berlama-lama, mungkin bisa gitu untuk mencoba teknik EDI ini di dalam penyusunan skripsi. Namun kenyataannya memang masih sangat minim atau bahkan hampir tidak dilakukan ya. Namun saya pikir tidak ada salahnya kita mencoba untuk memahaminya dan tidak menutup kemungkinan nanti barangkali dengan metode yang lebih sederhana dimodifikasi dengan bimbingan dosennya tentunya mahasiswa S1 juga bisa melakukan R&D ini. Oke, seperti biasa buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, boleh ya untuk subscribe, silakan berikan jempol bila suka, dan share bila itu bermanfaat untuk yang lain. Dan jangan lupa boleh juga bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan info yang terbaru dari channel ini. Baik, kita akan mulai diskusinya ya. Jadi inilah EDI yang dimaksud. Jadi EDI merupakan singkatan ya dari tahapan penelitian tersebut. EDI sendiri awalnya berkembang sejalan dengan proses pembelajaran, walaupun fokus awal pembelajarannya itu adalah model pembelajaran yang dikhususkan untuk Angkatan Darat di Amerika Serikat. Jadi awal berkembang pada tahun 1950, desain instruksional dan teori instruksional atau pembelajaran ya, tapi khusus untuk Angkatan Darat gitu di Amerika. Kemudian tahun 1975 di Florida State University dia mulai mengembangkan tentu sudah lebih baik lah karena sudah 25 tahun kemudian ya daripada model yang sudah dikembangkan pada tahun 50. Kemudian di tahun 1980 dilakukan modifikasi sampai akhirnya EDI ini menjadi pedoman membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan dan pembelajaran yang dinamis, efisien, dan interaktif. Yang akhirnya memang ini nanti menjadi satu model yang pengembangannya memang sejalan dengan proses pembelajaran gitu. Dan nanti di tahun 1990-an itu dikembangkan oleh Dick and Carey menjadi sebuah model instruksional yang tadi dikatakan di awal yang efisien dan dinamis. EDI sendiri perhatikan ini tahapannya. Jadi dimulai dari analysis, design, development, implementation, evaluation. Jadi kita akan melakukan analisa, desain, lalu kita mulai mengembangkan dan hasil pengembangan kita implementasikan lalu kita evaluasi. Seperti tahapannya apa? Mari kita bongkar satu persatu. Nah, tahap pertama nih ya. Analisis. Kenapa sih analisis perlu? Analisis perlu dalam sebuah pengembangan produk baru atau jasa atau kelayakan dan masalah yang muncul pada produk yang sudah ada. Kemudian relevansinya bagaimana, kebutuhan sasarannya, lingkungan belajar, serta teknologi yang ingin kita terapkan. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam peneliti dan harus dimunculkan. Apakah, coba pertimbangkan, produk baru mampu mengatasi masalah yang ada? Jangankan dengan produk yang lama atau produk yang sudah berjalan itu sudah teratasi kok gitu. Yang kedua, apakah produk baru mendapat dukungan untuk diterapkan? Misalnya dari sisi kebijakan atau dari ini terutama untuk penelitian analisis kebijakan ini bisa juga ya pakai EDI nih.
Atau apakah pengguna mampu menerapkan produk baru tersebut? Produknya keren, canggih, tapi ternyata user nggak bisa pakai gitu kan sayang, mubazir jadinya ya. Oke, nah setelah dianalisis ternyata misalnya bisa menjawab semua ya, produknya oke, bisa dipakai, dukungan dari pengambil kebijakan juga relevan, sejalan, maka kita masuk ke tahap berikutnya. Kita akan memulai desain. Apa itu? Desain merupakan proses sistematik, mulai dari merancang konsep dan konten dalam produk tersebut. Ini kalau dalam produk elektronik terutama telepon nih kayaknya pas banget nih model ED gitu kan. Mereka terus 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 merancang sehingga eh, hampir setiap tahun atau mungkin nggak sampai akan terus keluar produk yang baru, lebih canggih, lebih tipis, lebih kompatibel dan lain sebagainya ya. Nah, rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk, kemudian petunjuk penerapan desain itu dibuat. Jadi misalnya kalau produk A, pembuatannya seperti apa. Jangan sampai tadi, seperti tahap yang ketiga, ini produk nggak bisa dipakai oleh user gitu, karena kecanggihan. Ya. Nah, pembuatan produk diupayakan ditulis secara rinci dan jelas ya. Pada tahap ini, produk masih bersifat konseptual pada desain ini, tapi itu akan mendasari proses pengembangan tahap berikutnya. Setelah desain, maka kita masuk ke develop, akan mengembangkan. Development dalam model penelitian pengembangan atau AD berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang telah dibuat. Jadi kalau desain kita bikin konsepnya, nah di sini kita implementasikan. Sebelumnya telah disusun tadi kerangka konseptual, petunjuk yang jelas, terperinci gitu ya. Maka di sini karena kita memang akan mengimplementasikan, maka dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produknya. Oke. Nah, yang keempat, implementasi. Penerapan produk pada model AD ini harus ada umpan balik dari produk yang dikembangkan. Maka, evaluasi dapat diperoleh dengan cara menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dan pengembangan produk. Penerapan dilakukan mengacu kepada rancangan produk yang sudah dibuat. Jadi sambil berjalan, biasanya ada tes apa? Tes uji coba daripada jasa atau produk yang kita kenalkan dan ada evaluasi proses istilahnya ya, evaluasi yang berjalan selama itu. Jadi kenapa itu dilakukan? Jadi sebelum benar-benar launching tuh produk kita harus uji coba di dalam tahap implementasi ini. Nah, yang tahap terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik kepada pengguna produk. Jadi produk ini akan direvisi sesuai dengan masalah yang muncul saat implementasi. Jadi nggak lupa tadi ya, pada tahap implementasi kita sudah buat indikator yang akan menjadi alat ukur apakah produk atau jasa ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Termasuk tadi misalnya masalah usable atau kemudahan dalam penggunaan produk tersebut gitu ya. Nah, tujuan akhir evaluasi adalah mengukur ketercapaian tujuan dari pengembangan tersebut. Nanti seperti apa gambaran modelnya itu masing-masing peneliti bisa membuat rancangannya silahkan. Ini beberapa alternatif yang bisa sebagai pertimbangan ya. Nah, yang pertama itu modelnya proses. Jadi ADDEAIE. Jadi ADDIE-nya itu naik gitu. Atau turun atau sejajar boleh. Ini kan hanya beberapa contoh model yang coba dibuat oleh peneliti. Yang kedua dia berupa cycle, siklus ya. Jadi dari A ke D ke D ke I ke E ke A. Jadi setelah dianalisis, didesain, didevelop, diimplementasikan, dievaluasi, balik lagi ke analisa. Nah, model yang lain yang pernah saya temukan ada juga seperti ini dan ini kayaknya lebih efektif. Malah saya sendiri lebih suka dengan model yang ini. Kenapa? Itu bolak-balik ke evaluasi ya. Evaluasinya di tengah-tengah. Analisa, evaluasi. Bikin desain, evaluasi. Mengembangkan, evaluasi. Implementasi, evaluasi. Dan semua tahapan ada revisinya. Analisa, revisi, desain, revisi, evaluasi semua gitu. Jadi kalau saya sendiri lebih suka dengan model yang ini karena itu lebih mudah untuk dipahami dan setiap tahapannya itu memang ada evaluasinya. Sehingga sebelum kita masuk ke tahap berikutnya kita akan lakukan evaluasi dan revisi. Oke, mari kita diskusi di kolom komentar ya. Jadi kita akan bahas apa yang hal-hal masih membingungkan. Teknik EDI boleh kita coba dan memodifikasi dengan cara yang lebih sederhana. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.